Episode 15, Apa Aku Punya Ayah Bunda? Fajri dan Fajira menginjakan kaki mereka di kampus itu, lebih tepatnya di parkiran Fakultas Kedokteran. Aji, nanti nggak boleh ribut ya, nak? Iya, Bunda. Aji akan jadi anak yang pintar dan patuh sama Bunda. Ucapnya berbinar senang. Iya, anak Bunda ini memang pintar dan patuh sama Bunda. Fajira menggandeng Fajri berjalan menuju kelas yang akan menjadi tempat untuk belajarnya saat ini. Banyak orang yang mengira jika Fajira adalah dosen, sehingga banyak yang menyapanya. Pagi, Bu. Sapa mahasiswa. Iya pagi. Jawab Fajira terkejut. Pagi, Bu. Iya pagi. Bunda dikira dosen sama abang itu? Fajri terkekeh. Iya, nak. Mereka menjadi pusat perhatian ketika masuk ke dalam kelas, karena Fajira membawa seorang pria kecil masuk ke dalam kelasnya. Fajri jadi ikut sama Bunda ke kampus, ucap Rizka. Iya, Kak, Fajri pengen lihat bagaimana Bunda belajar, ucapnya tersenyum. Kenapa Aji ngomongnya begitu, nak? Ucap Fajira mengernyit. Nggak ada, Bunda. Aji hanya ingin melihat Bunda belajar saja. Ma, nanti kita ke toko buku ya, nak. Bunda mau ngasih Aji hadiah karena sudah membuat Bunda bangga. Iya, Bunda, tanya Fajri antusias. Iya, sayang. Selamat pagi Anda semuanya, ucap dosen masuk dan mengejutkan mahasiswa yang ada di dalam kelas itu. Pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dan akan membahas sedikit teori dasar tentang sistem reproduksi. Mereka berkenalan secara bergantian, dimulai dengan Bapak dosen yang diketahui bernama Billy Anjastria dan biasa dipanggil dengan nama Dr. Billy. Matanya sedikit melirik ke arah Fajira di sana. Ia melihat ada kepala kecil yang sedang menunduk di sana. Tunggu sebentar, apa ada yang membawa anak kecil ke dalam kelas ini? Tanya Dr. Billy. Sontak membuat semua orang lihat ke arah Fajira yang duduk di belakang bersama dengan Fajri. Begitu juga dengan anak jenis itu tersenyum ketika semua orang tengah melihat ke arahnya. Saya, Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya memang membawa anak saya karena nggak ada tempat untuk saya menitipkannya. Kami di sini hanya tinggal berdua saja, Pak. Anak saya juga tidak akan berisik dan mengganggu proses pembelajaran. Mohon pengertian dari Bapak. Ucap Fajira berdiri dan sedikit membungkuk. Hanya tinggal berdua. Iya, Pak. Ananda yakin jika anak Anda tidak berisik dan mengganggu pembelajaran? Iya, Pak, saya sendiri yang menjamin. Boleh Aji berbicara, Bunda? Ucap Fajri kepada bundanya. Tanya sama Bapak dosen dulu, nak. Pak dosen, Pak Billy boleh Aji berbicara sebentar saja? Ucapnya pasti dan membuat Dr. Billy terkejut. Iya, silakan. Fajri turun dari tempat duduknya dan berjalan ke depan lalu mencium tangan Dr. Billy, dan itu sukses membuat pria parubaya itu terkejut dan kagum. Sebelumnya Aji mohon maaf, Pak. Aji harus ikut sama Bunda karena nggak ada rumah saudara yang bisa menjadi tempat untuk menitipkan Aji. Aji janji nggak akan mengganggu dan meribut atau sejenisnya. Tapi apa boleh kalau Aji bertanya tentang pelajaran yang Bapak jelaskan? Ucap Fajri tersenyum dan sopan. Berapa umur kamu, nak? Bulan besok sudah 3 tahun, Pak. Aji sudah besar. Ucapnya bangga. Ya udah, kalau Aji mau di dalam kelas, nggak boleh ganggu Bunda belajar ya. Kalau Aji mau bertanya boleh. Tapi memang tentang pelajaran yang sedang dibahas ya, nak? Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, silakan kembali ke tempat duduknya. Besok kalau belajar sama Bapak Aji duduk di depan ya, biar kelihatan. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama silakan. Pembelajaran dimulai dengan bagaimana proses pembuahan janin, pembentukan janin, perkembangannya, dan bagaimana proses anak itu keluar. Fajri mendengarkannya sambil sesekali mencatat apa yang diterangkan oleh dosen di depan hingga ia terpikir bagaimana cara ia dibentuk. Fajri mengangkat tangannya dan membuat dosen itu berhenti menjelaskan. Permisi, Pak Billy, Aji mau bertanya, ucapnya. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Bapak bilang jika bayi itu terbentuk karena adanya proses pembuahan antara sel telur dan sperma. Lalu apakah janin itu bisa ada sendiri? Sperma itu berasal dari mana, Pak? Dek, jantung Fajira berdetak lebih kencang mendengar pertanyaan Fajri. Ia yakin bahwa anaknya tengah memikirkan bagaimana ia terbentuk. Semoga Fajri tidak bertanya siapa ayahnya. Tuhan, tolong aku jangan sampai. Fajri bersikeras. Bagaimana cara aku bisa menjelaskannya nanti, kepala Fajri?
Batin Fajira berteriak agar anaknya berhenti berbicara. Sementara dosen itu termangu mendengar pertanyaan Fajri yang di luar nalar pikiran anak kecil berumur 3 tahun. Iya, sperma itu berasal dari laki-laki dari ayahnya Fajri, dari bapak dari om-om yang di sana. Ketika bunda dan ayah menikah dan mereka berhubungan, nah dari sana proses pembuahan terjadi nak, baru bisa terbentuk janin atau dedek bayi di dalam perut bunda. Ucap dosen itu. Apa nggak bisa berbuah sendiri pak? Nggak bisa nak, ucap dosen itu curiga. Terima kasih pak, Aji paham. Ucapnya tersenyum dan terdiam setelahnya. Sementara Fajira melihat perubahan raut wajah Fajri yang menjadi sendu. Ia tahu jika Fajri tengah memikirkan di mana ayahnya. Hingga pembelajaran selesai, Fajri masih terdiam, namun masih merespon Fajira ketika ia bertanya. Beruntung beberapa dosen yang masuk ke dalam kelas menerima Fajri dengan catatan dia tidak boleh meribut ataupun membuat ulah dan sebagainya. Fajri, iya bunda, ucapnya sendu. Aji kenapa sayang? Gak apa bunda, hari ini kita jadi pergi ke bank kan bunda? Iya nak, habis ini kita pergi ya. Iya bunda. Mereka berencana untuk pergi mencairkan cek yang diberikan oleh Irfan semalam agar tidak hilang, robek atau semacamnya. Tak lupa mereka juga melihat uang hasil juara kemarin apakah sudah masuk apa belum. Aji, Tabanas kemarin sudah masuk nak, ini tabungan Aji sudah banyak sayang. Apa nanti jadi pergi ke pasar membeli alat-alat untuk membuat pesawat sayang? Bunda ambil aja sekarang bagaimana? Iya bunda, 2 juta saja dulu. Cukup nak? Cukup bunda. Ya sudah. Fajri masih termenung entah apa yang sedang ia pikirkan. Bunda yakin kamu masih memikirkan siapa ayah kamu nak? Maafkan bunda belum bisa memberitahukan kamu tentang ini. Semoga nanti kamu tidak membenci bunda ketika tahu siapa ayah kandung kamu nak. Batin Fajira menangis. Sayang ayo kita pulang. Ucap Fajira menggendong Fajri. Apa nanti kita jadi ke toko buku sayang? Sambungnya. Besok aja bunda Ji mau memperbaiki laptop kakak yang di kamar sebelah. Ya sudah kita pulang ya nak. Fajira segera membawa Fajri pulang ke rumah dengan rasa takut. Ketika Fajri bertanya tentang ayahnya, ia belum siap untuk menjawab dan memberitahu Fajri siapa ayah kandungnya. Ketika sampai di dalam kamar, Fajri menatap Fajira dengan lamat. Ia berharap bundanya bisa menjawab pertanyaannya nanti. Sementara Fajira mencari kesibukan yang lain agar tidak ditanya oleh Fajri nanti. Bunda, panggilnya lembut dan mata berkaca-kaca. Iya sayang. Aji kenapa nak? Fajira juga tidak tahan melihat air matanya pangeran kecilnya tumpah. Bunda, apa aku punya ayah? Dek, ayah Fajri.